Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat musik, kita selalu mendengarkan ayat-ayat ini, yang mana ayat ini selalu didengung-dengungkan oleh para khatib di bulan Ramadan ataupun para penyampai kultum saat sholat tarawih. Masya Allah. Sahabat muslim, apa sih sebenarnya yang menyebabkan ayat ini menjadi sebuah ayat yang sangat tenar pada saat Ramadan tiba? Ketahuilah sahabatku, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memanggil orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang mengaku dirinya selalu taat dan tunduk patuh kepada perintah Allah dan selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah SAW pun memberikan beberapa ketentuan-ketentuan saat bulan Ramadan tiba. Bulan ini sangatlah bulan yang menguntungkan, banyak bonus-bonus, banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amalan sunnah pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran atau pahala wajib. Masya Allah. Makanya ada 10 orang yang rugi bila bertemu dengan Ramadan. Kenapa sampai orang ini merugi? Ada beberapa hal, mari kita renungkan apakah itu ada pada diri kita, sehingga kita segera untuk memperbaiki diri di awal bulan Ramadan ini. Siapakah mereka? Yaitu satu, orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya bertemu dengan Ramadan tapi tak berbuat amal di bulan Ramadan. Masya Allah. Sudah Allah panjangkan umurnya, sudah Allah pertemukan dengan Ramadan, tapi dia tidak berbuat amal kebaikan di dalamnya. Yang kedua, orang yang menunggu waktu berbuka puasa, tapi tak ambil peluang dalam menanti buka puasa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di saat waktu menunggu berbuka ada doa-doa yang mustajab di dalamnya. Apapun yang kita minta Allah akan kabulkan insyaallah. Yang ketiga, orang yang bangun sahur tapi tak ambil peluang untuk sholat sunnah walaupun 2 rakaat. Karena kebanyakan dari kita ketika bangun sahur, selain dia sahur, pasti akan menonton televisi, pasti akan sibuk dengan HP-nya dan lain sebagainya, update status atau bahkan mengirimkan kata-kata sahur kepada teman-temannya sehingga biar bisa bangun sahur. Tapi ternyata ada peluang yang besar itu dengan sholat 2 rakaat, tapi kita lalaikan. Yang keempat, orang yang Allah berikan rezeki yang banyak tetapi di bulan Ramadan ini tidak bersedekah yang banyak pula. Masya Allah. Allah lipat gandakan, tapi kita kadang-kadang pelit kepada Allah,
Dengan tepeng aling-aling kita akan memenuhi kebutuhan pada waktu bulan Syawal nanti, atau bahkan untuk persiapan pernikahannya dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan dari sedekah itu. Yang kelima, orang yang mampu baca Quran tapi tak ambil peluang untuk mengkhatamkan Al-Quran dan belajar Al-Quran lebih dalam di bulan Ramadan itu. Naudzubillah. Yang keenam, orang yang selalu hadir di majlis ilmu tetapi dia malah membenci dan memusuhi kepada orang-orang yang menyampaikan ataupun orang muslim yang lainnya, karena menganggap dirinya lebih baik daripada orang yang lain. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketujuh, orang yang tahu Ramadan adalah bulan Allah, bulan yang penuh ampunan dosa-dosa kita, tetapi kita tidak memperbanyak mengambil peluang untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tertipu dengan taubat-taubat kita, padahal belum tentu taubat mana yang betul-betul Allah terima. Yang kedelapan, orang yang sadar bahwa bulan Ramadan doa dikabulkan, tapi dia tidak mengambil peluang berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Naudzubillah. Yang kesembilan, orang yang bersungguh-sungguh menjaga puasanya dari makan dan minum, tapi tak pernah dia untuk mengekang mulutnya untuk berkata-kata kotor, mengumpat, ghibah, fitnah kepada orang Islam, atau bahkan mengetik jarinya untuk sebuah status dia benci kepada temannya yang lainnya. Kesepuluh, orang yang sampai umurnya hingga akhir Ramadan tapi tidak ada usaha untuk bisa birru, untuk bisa mencapai kebaikan yang namanya Lailatul Qadar, atau tidak menyempatkan waktunya untuk bisa beriktikaf pada hari-hari ganjil atau di waktu-waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masya Allah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak peluang di bulan Ramadan ini. Ternyata Allah juga menciptakan jebakan bagi orang-orang yang lalai. Semoga Allah jauhkan kita semua dari perkara-perkara yang di atas tadi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Jaga wudhu kita, jaga selalu sholat jamaah kita untuk 5 waktunya, jaga selalu menghatamkan atau bahkan menghafalkan Al-Quranul Karim, jaga iman, jaga lisan, pandangan, dan juga hati kita untuk membenci sesama. Maafkan dan beristighfar kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.